Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmal SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Arsip dan Bahasa Sumber. Baiklah, perkenalkan saya Meizerina Novela selaku moderator dan penyaji pertama dari kelompok pertama. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu terdiri dari Rini Apriani, ada Dian Rahmawati, ada Nur Rahma, ada Novia Artika, dan ada Wahyuni. Adapun agenda presentasi kita pada kali ini menyangkut 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana cara mendapatkan arsip, yang kedua, bagaimana cara memaparkan atau menuliskan arsip tersebut, dan yang ketiga adalah bagaimana cara penulisan catatan kaki atau footnote dari arsip tersebut. Mengenai judul arsip, kami telah mencari 6 judul yang berbeda dari beberapa daerah tempat tinggal. Di antaranya, yang pertama, sejarah pembangunan Puskesmas Rawat Inap sebagai instansi kesehatan masyarakat di Kecamatan Langgam pada tahun 1970 sampai 2020 yang akan dipresentasikan oleh Meizerina Novela. Kemudian yang kedua adalah perjuangan Kopral Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Indragiri Hilir yang akan disampaikan oleh rekan saya Nur Rahma. Kemudian yang ketiga adalah sejarah Masjid Nurus Salam Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun pada tahun 1920 sampai 2015 yang akan disampaikan oleh rekan saya Dian Rahmawati. Kemudian yang keempat adalah sejarah Masjid Al-Mashun yang akan disampaikan oleh rekan saya Wahyuni. Yang kelima ada perkembangan struktur dan bentuk ruang kota Bagan Siapi-Api yang akan disampaikan oleh rekan saya Novia Artika. Dan yang terakhir adalah tradisi mandi pengantin mandi papai adat Banjar yang akan disampaikan oleh rekan saya Rini Apriani. Baik, langsung saja materi pertama akan saya sampaikan mengenai judul Sejarah Pembangunan Puskesmas Rawat Inap sebagai instansi kesehatan masyarakat di Kecamatan Langgam pada tahun 1970 sampai 2020. Adapun arsip yang telah saya peroleh, saya dapatkan dari akun resmi Puskesmas Langgam. Berangkat dari arsip-arsip tersebut, baik itu berupa foto balai pengobatan, foto puskesmas, dan foto puskesmas rawat inap, maka terlihat bahwa pada tahun 1970 sampai 1978, instansi kesehatan masyarakat di Kecamatan Langgam masih berupa kayu. Kemudian melalui arsip ini saya menuliskan pembahasan dari sumber pendukung lainnya, yaitu dari hasil wawancara kepada Bapak Dr. Azwir dan juga dari beberapa sumber internet yang relevan. Dari arsip-arsip tersebut dapat kita lihat perbedaan bangunan puskesmas dari masa balai pengobatan hingga menjadi puskesmas rawat inap. Untuk catatan kaki, di sini saya menuliskan sumber-sumber pendukung yang telah melengkapi pembahasan arsip tersebut, baik berupa nama narasumber maupun alamat Facebook dan web yang telah saya gunakan. Terima kasih. Perjuangan Kopral Abu Bakar Siddiq dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Indragiri Hilir. Cara untuk mendapatkan arsip dari judul ini adalah: satu, saya melakukan wawancara dengan anak beliau yang bernama Nana Mardiana dan juga cucunya yang bernama Dewa. Nah, di sini saya mendapatkan arsip berupa surat keputusan pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan kepada beliau, yaitu kepada Kopral Abu Bakar Siddiq, karena usaha beliau untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian saya juga mendapatkan arsip-arsip tentang beliau, seperti arsip perjuangan-perjuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 itu di Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Daerah Militer yang berada di Kota Tembilahan, tepatnya di Jalan Diponegoro.
Kemudian untuk informasi tambahannya lagi, saya mengambil dari website resminya Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan juga Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya saya juga mengambil dari buku karya Ikram Taufik Jamil dan kawan-kawan, yaitu Pendidikan Budaya Melayu Riau, buku sumber pegangan guru. Selanjutnya, cara saya memaparkan ataupun menuliskan tentang arsip tersebut adalah saya melihat dahulu perjuangan beliau itu terjadi pada tahun berapa, kemudian menceritakannya berdasarkan arsip dan juga hasil wawancara pribadi saya dengan anak dan juga cucu beliau. Untuk penulisan catatan kaki, saya menggunakan hasil wawancara anak dan juga cucu beliau terlebih dahulu. Kemudian saya gunakan arsip yang saya dapat dari Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Daerah Militer untuk menjadi sumber primernya. Kemudian saya tambahkan juga dari website resminya Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan juga Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. Lalu saya gunakan juga buku dari Ikram Taufik Jamil dan juga kawan-kawan, yaitu berjudul Pendidikan Budaya Melayu Riau, buku sumber pegangan guru. Untuk penulisan catatan kakinya saya seperti biasa menggunakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dian Rahmawati akan memaparkan mengenai sejarah Masjid Nurus Salam Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun sejak 1920 sampai dengan 2015. Untuk arsip mengenai sejarah Masjid Nurus Salam Tanjung Batu Kundur itu saya dapatkan melalui akun Facebook Kundur Tempo dulu, di mana melalui Facebook tersebut saya memperoleh gambar atau foto-foto berupa arsip, yaitu foto Masjid Nurus Salam tahun 1930-an, di mana pada foto Masjid Nurus Salam pada tahun 1930-an ini terlihat bahwa Masjid Nurus Salam masih dibangun dalam pondasi kayu dan masih dalam bentuk sangat sederhana. Dan pada foto yang kedua itu terdapat pembangunan Masjid Nurus Salam, yaitu pada tahun 2015, di mana masjid kayu tersebut sudah direnovasi dalam bentuk dibangun dengan batu dan semen. Dan dilihat terdapat foto Masjid Nurul Salam sekarang, di mana masjid tersebut jauh lebih berubah daripada masjid yang pada awalnya terbuat dari kayu yang hanya memuat sekitar 400 orang. Kemudian cara memaparkan atau menuliskan arsip tersebut, yaitu saya memaparkan atau pemaparan arsip ini melalui sumber-sumber pendukung, yaitu seperti buku Khazanah Masjid Bersejarah Bumi Berazam yang dicetak oleh DPD BKPR MI Kabupaten Karimun. Nah, dari sumber tersebut terdapat penulisan atau sejarah dari Masjid Nurus Salam tersebut dari awal hinggalah ke masa renovasi dan masa sekarang. Kemudian sumber lainnya saya mendapatkan lewat akun Facebook Kundur Tempo dulu yang mengenai pemaparan secara singkat. Selanjutnya mengenai penulisan footnote, itu karena dalam pemaparan sejarah Masjid Nurus Salam Tanjung Batu Kundur itu saya mengambil dari buku Khazanah Masjid Bersejarah Bumi Berazam yang diterbitkan oleh DPD BKPR MI Kabupaten Karimun, maka saya harus menuliskan sumber tersebut pada footnote-nya. Selanjutnya dikenakan dalam pemaparan saya juga
memaparkan mengenai profil Kecamatan Kundur yang saya akses melalui website Kabupaten Karimun, maka pada penulisan footnote itu saya harus mencantumkan link dari website resmi Kabupaten Karimun tersebut serta tanggal pengaksesan. Kemudian pada pemaparan atau dikarenakan arsip yang saya peroleh itu melalui akun Facebook Kundur Tempo dulu, maka dalam penulisan footnote saya harus mencantumkan link Facebook Kundur Tempo dulu tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas arsip, yaitu mengenai sejarah Masjid Al-Mashun. Yang mana cara mendapatkan arsipnya saya mendapatkan dengan cara mencari di Google, yang mana di situ terdapat arsip yang membahas tentang selain Kota Medan, adapun membahas Masjid Al-Mashun dengan gambar, dan melalui arsip tersebut saya bisa menyusun dan menuliskan sejarah dari masjid tersebut. Cara menuliskan arsip, yang mana di sini mengenai cara menuliskan arsip, saya menuliskan arsip tersebut sesuai dengan isi arsip yang telah ada dengan tambahan gambar yang telah dicantumkan dalam arsip tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara penulisan catatan kaki atau footnote dari arsip, yaitu mengenai cara penulisan catatan kaki atau footnote, saya telah menyesuaikan dari sumber-sumber yang telah ada, yang telah saya dapatkan seperti ANRI tentang Masjid Al-Mashun, dan untuk penulisannya saya telah cantumkan sesuai penulisan footnote pada umumnya yang seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Artika. Di sini saya akan memaparkan tugas arsip perkembangan struktur dan bentuk kota Bagan Siapi-api. Yang mana cara mendapatkan sumbernya saya dari Google, yaitu membahas tentang perkembangan struktur dan bentuk kota Bagan Siapi-api dengan gambar yang ada di sumber tersebut, yang mana dapat kita ketahui bahwa dari sumber tersebut banyak memberikan arsip sehingga saya dapat menuliskannya. Cara menuliskan arsip. Di sini saya dapat menuliskan arsip sesuai dengan isi arsip yang saya dapatkan dengan tambahan gambar yang telah dicantumkan di tugas tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara penulisan catatan kaki footnote dari arsip, yaitu saya telah menyesuaikan dari sumber-sumber yang telah ada seperti perkembangan struktur dan bentuk kota Bagan Siapi-api, dan penulisannya sudah saya cantumkan penulisan footnote pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Apriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tradisi Mandi Papai Adat Banjar. Adapun arsip yang telah saya peroleh didapatkan dari hasil wawancara dan dari internet. Arsip-arsip tersebut berupa foto proses bamandi tradisi adat Banjar. Jadi kegiatan bamandi ini dilakukan dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu mengelilingi tempat bamandi. Tahapan kedua siraman air mayang pinang. Dan tahapan terakhir dikelilingi lilin sebanyak 3 kali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan catatan kaki atau footnote. Jadi untuk catatan kaki, di sini saya menuliskan sumber-sumber yang berhubungan dengan arsip tersebut. Jadi baik berupa nama sumber maupun link internet yang telah digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.